Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tila, apa kabar hari ini? Semoga di tengah segala kesibukan, ujian dan lelah yang sedang kita hadapi, Allah tetap menjaga hati kita dalam keimanan dan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia ini. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang memikul beban yang tak diketahui siapapun. Senyum di hadapan banyak orang, tetapi diam-diam sedang berjuang melawan rasa sedih, rasa kecewa, kehilangan, atau bahkan putus asa. Kalau hari ini kamu sedang berada di titik itu, aku ingin mengajakmu duduk sejenak, bukan untuk meratapi keadaan, tetapi untuk melihat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Karena seringkali bukan ujian yang membuat kita hancur, tapi cara kita memandang ujian itulah yang menentukan apakah kita akan tenggelam atau justru bertumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Dalam materi Inner Game, kita belajar bahwa kemenangan terbesar bukanlah ketika kita berhasil mengalahkan dunia, tetapi ketika kita berhasil mengalahkan rasa takut, prasangka buruk, dan keputusasaan yang ada dalam diri kita. Dan untuk memahaminya, mari kita belajar dari seorang wanita luar biasa yang namanya diabadikan dalam sejarah Islam. Seorang ibu yang mengajarkan kepada kita bahwa iman bukan berarti hidup tanpa ujian, tetapi tetap percaya kepada Allah meski jalan keluar belum terlihat. Dialah Hajar, seorang wanita yang membuktikan bahwa di balik kesulitan yang paling gelap, Allah selalu menyiapkan pertolongan yang paling indah. Mari kita renungkan bersama. Tahukah kamu, salah satu wanita paling mulia dalam sejarah pernah merasakan kesedihan yang begitu dalam. Namanya Hajar. Ia bukan sedang berada di rumah yang nyaman, bukan pula di tengah keramaian manusia. Ia berada di sebuah lembah yang tandus, tidak ada pepohonan, tidak ada sumber air, tidak ada makanan, tidak ada siapapun. Hanya dirinya dan seorang bayi kecil bernama Ismail. Lalu, Nabi Ibrahim pergi meninggalkannya. Bayangkan jika kita berada di posisi Hajar. Mungkin kita akan bertanya, "Ya Allah, kenapa aku ditinggalkan? Mengapa semua ini harus terjadi padaku?" Tetapi Hajar tidak langsung larut dalam kesedihan. Beliau bertanya satu kalimat yang mengubah cara pandangnya. "Apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan ini?" Ketika Nabi Ibrahim menjawab, "Ya." Maka Hajar berkata, "Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Lihatlah, masalahnya belum selesai. Air belum ada. Pertolongan belum datang. Keadaan pun belum berubah. Tetapi hatinya sudah begitu tenang. Mengapa? Karena yang berubah bukan keadaan di luar dirinya. Yang berubah adalah keyakinan di dalam dirinya, di dalam diri Hajar. Seringkali kita berpikir bahwa kita akan bahagia ketika masalah selesai. Padahal, kenyataannya ketenangan bukan datang setelah semua masalah hilang. Ketenangan hadir ketika hati percaya bahwa Allah sedang mengatur semuanya. Lalu, apa yang dilakukan oleh Hajar? Apakah beliau hanya duduk menangis? Tidak. Beliau berlari dari bukit Sofa menuju ke Marwah. Dari Marwah kembali ke Sofa. 7 kali, 7 putaran, beliau berusaha semaksimal mungkin. Padahal secara logika tidak ada akhir di sana. Tetapi beliau tetap bergerak, karena iman bukan berarti pasrah tanpa ikhtiar. Iman adalah terus melangkah sambil yakin Allah melihat setiap usaha, dan saat usaha itu terasa mentok, saat tenaga hampir habis, dan bagaimana saat tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Justru disitulah pertolongan Allah datang. Air Zam-Zam pun memancar, bukan dari tempat yang Hajar cari, tetapi dari tempat yang Allah kehendaki. Bukankah hidup kita sering seperti itu? Kita mengejar satu pintu, Allah justru membuka pintu yang lain. Kita memaksa satu jalan,
Allah ternyata menyiapkan jalan yang lebih baik. Kita menangis karena kehilangan sesuatu, padahal Allah sedang menggantinya dengan sesuatu yang belum kita lihat. Kadang kita terlalu sibuk mempertanyakan mengapa hidup ini berat. Padahal mungkin Allah sedang mendidik hati kita agar lebih kuat. Inner Game mengajarkan bahwa kekuatan terbesar manusia bukan pada ototnya, bukan pada hartanya, bukan pada jabatannya, tapi pada cara ia memaknai setiap peristiwa. Dua orang bisa menghadapi ujian yang sama. Yang satu hancur, yang satu justru bertumbuh menjadi pribadi yang luar biasa. Apa bedanya? Bukan ujiannya, tetapi bagaimana cara memandang ujiannya. Setiap luka bisa menjadi alasan untuk menyerah atau menjadi jalan untuk semakin dekat kepada Allah. Pilihannya ada pada kita. Mungkin hari ini kamu sedang merasa lelah, merasa tidak dihargai, merasa gagal, merasa sendirian, atau merasa doa-doamu belum dijawab. Jangan buru-buru mengatakan bahwa Allah meninggalkanmu, karena bisa jadi Allah sedang membentukmu. Sebagaimana Hajar tidak tahu bahwa langkah-langkah kecilnya kelak akan diabadikan menjadi salah satu rangkaian ibadah haji yang dilakukan oleh jutaan manusia hingga hari ini. Bayangkan, dari kecil seorang ibu yang penuh keikhlasan diabadikan sepanjang zaman. Artinya, tidak ada usaha yang sia-sia di hadapan Allah. Mungkin hari ini orang lain tidak melihat perjuanganmu, tapi Allah melihatnya. Mungkin tidak ada yang mengapresiasi air matamu, tetapi Allah menghitungnya. Mungkin tidak ada yang memahami beratnya hidupmu, tetapi Allah tidak pernah salah memahami hambanya. Jadi, jangan menyerah. Jangan berhenti berharap. Jangan biarkan kesedihan membuatmu lupa pada Rob yang menolong Hajar. Masih Allah yang sama yang mengurus hidupmu hari ini. Tetaplah melangkah, tetaplah berdoa, tetaplah berikhtiar, dan tetaplah berbaik sangka kepada Allah. Karena seringkali pertolongan Allah datang bukan ketika kita berhenti berjalan, tetapi ketika kita tetap melangkah meski hati sedang lelah. Dan bisa boleh jadi hari ini kamu belum melihat jalan keluarnya, tetapi Allah sudah menyiapkannya. Percayalah, di balik setiap ujian selalu ada kasih sayang Allah. Dan di balik setiap kesulitan, Allah selalu menyiapkan kemudahan bagi hamba yang terus berharap kepada